Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak hebat semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ada di buku tema 1 halaman 116 sampai 130. Ayo kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, di video kali ini kita memuat mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk matematika, kita akan pelajari terlebih dahulu ya. Matematika di sini kita akan belajar tentang soal cerita perkalian bilangan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal cerita? Langkah yang pertama adalah kalian membaca soal dengan cermat. Jika belum memahami soal tersebut, ulangi membaca soal hingga kamu dapat memahaminya dengan baik. Setelah memahami soal, tuliskan kalimat matematika yang sesuai. Perhatikan contoh berikut. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur ya? Nah, ternyata jenis ikan itu macam-macam loh. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Sekarang kita perhatikan ikan yang dimiliki Udin. Nah, ada di soal berikut. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Kita simak penyelesaian dari Ustadzah. Baik anak-anak, untuk menyelesaikan soal tadi kita tulis kalimat matematikanya terlebih dahulu. Nah, yang kita tulis pertama adalah wadahnya dulu. Tadi Udin memiliki 3 ember, berarti 3. Setiap ember berisi 320 ekor, berarti dikali isinya 320. Nah, berarti kalimat matematika dari soal tadi adalah 3 dikali 320. Wah, berapakah ya? Kita coba cara bersusun pendek ya. Kita coba cara bersusun pendek. Kita tuliskan angka yang besar terlebih dahulu. Berarti 320. Lalu kita kalikan 3. Nah, kita tuliskan di sini. Lurus satuan dengan satuan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. 3 kita kalikan satuannya. Berarti 3 dikali 0. Berapa 3 dikali 0? Betul, 0. Lanjut kita kalikan ke puluhannya. Berarti 3 dikali 2. Berapa 3 dikali 2? 6. Ya, betul. Lanjut kita kalikan ke ratusannya. 3 dikali 3. Betul, 9. Nah, jadi hasil dari 3 dikali 320 adalah 960. Begitu ya anak-anak caranya. Mudah bukan? Sekarang kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia ya. Di sini kita akan belajar tentang menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian amati daur hidup hewan dengan seksama, dengan teliti. Kemudian pahami setiap tahapan yang dilalui. Lalu ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Dan yang terakhir, gunakan kosakata yang tepat. Perhatikan contoh daur hidup hewan berikut ini. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut.
Nah, gambar ini menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, itu dia cerita tahapan daur hidup kupu-kupu dari Ustadzah. Sekarang tugas kalian, coba kalian ceritakan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat kalian sendiri. Selamat mencoba. Ya, baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pelajaran PKN. Kita akan belajar materi menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman saat berdiskusi ataupun saat kegiatan yang lain. Nah, sebaliknya kita juga bisa memberikan saran atau pendapat kepada teman kita sebagai wujud rasa sayang kita. Nah, berikut cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Kemudian yang kedua, saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkanlah terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut. Jadi ingat ya nak ya, kita nggak boleh marah-marah. Kalau kita memberikan saran kepada teman, begitu pula sebaliknya ketika ada teman yang menegur kita pun tidak boleh marah, tetapi kita harusnya mengucapkan terima kasih karena ada yang mengingatkan kesalahan kita. Kemudian sikap kita sebaiknya kita perbaiki kesalahan tersebut, jangan sampai kita melakukan kesalahan itu lagi. Nah, yang ketiga, saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Kemudian yang keempat, jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Nah, ini penting ya, ketika ada orang lain yang sedang berbicara, kemudian kita ingin menyampaikan sarannya, kita jangan sampai memotong pembicaraan orang tersebut. Lebih baik kita tunggu sampai orang tersebut selesai berbicara. Setelah itu baru kita angkat tangannya, kemudian kita sampaikan saran atau pendapat kita dengan bahasa yang baik. Nah, itu dia cara yang harus kita lakukan saat memberi atau menerima saran.